bersama-sama gereja-gereja di seluruh dunia, ya, kita menikmati beban dari Memorial Day, yaitu mengenai kehidupan orang Kristen. Dan hari ini adalah berita pertama, ya, makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Saudara-saudari, dari judul ini kita ada dua pertanyaan yang harus kita bisa menjawabnya. Pertama, apakah kehidupan orang Kristen itu? Dan yang kedua adalah bagaimanakah kita menempuh kehidupan orang Kristen? Saudara-saudari, kalau kita bisa menjawab pertanyaan apakah kehidupan orang Kristen dan bagaimanakah kita menempuh kehidupan orang Kristen ini, maka kita akan menghasilkan satu kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan yang mengekspresikan Allah, kehidupan yang bisa dilihat oleh setan, oleh dunia, oleh malaikat. Kita adalah satu kehidupan yang mengekspresikan Allah, menampilkan Allah. Inilah kehidupan yang ditakuti oleh iblis. Saudara-saudari, kehidupan kita manusia kebanyakan takut sama iblis. Kenapa, saudara-saudari? Karena kita tidak memiliki rahasia bagaimana kita menempuh kehidupan sebagai seorang Kristen. Amin. Saudara-saudari, tahu nggak arti Kristen, saudara-saudari? Ya, pengikut Kristus atau budak Kristus, hamba Kristus. Inilah orang Kristen. Kalau kita punya KTP bertuliskan agama kita Kristen, itu adalah orang yang disebut pengikut Kristus. Orang yang disebut budak Kristus, orang yang disebut hamba Kristus. Saudara-saudari, inilah orang Kristen. Dan orang Kristen ini orang yang terikat dengan Kristus, orang yang menjadi satu dengan Kristus, akan menampilkan kehidupan yang juga adalah Kristus. Saudara-saudari, kita punya perkataan yang indah. Bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mari coba katakan kanan kirinya. Bagiku hidup adalah Kristus. Saudara-saudari, bagiku hidup adalah Kristus. Itu dikatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini perkataan Paulus hari ini harus menjadi perkataan kita. Saudara-saudari, di dalam Galatia 2 ayat 20 juga dikatakan bahwa namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudari, makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen adalah memperhidupkan Kristus. Amen. Kalau Kristus itu adalah hayat kita, hidup kita, maka kita harus menampilkan atau memperhidupkan Kristus ini, saudara-saudara. Inilah makna dari intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Makna yang paling dalam jadi seorang Kristen. Kita itu bukan meniru, ya, bukan meniru Yesus, tetapi kita hidup memperhidupkan Yesus. Amin. Saudara-saudari, kalau kita melihat kehidupan Yesus selama 33,5 tahun di atas muka bumi, kehidupannya adalah kehidupan seorang manusia yang menampilkan Allah. Sebelumnya memang ada nabi-nabi, ya. Tetapi
Hanya satu manusia yang dalam seluruh hidupnya adalah menampilkan Allah. Inilah Yesus. Maka saudara-saudari, Allah ingin bukan hanya Yesus, tetapi Allah ingin sekelompok orang yang memiliki Kristus ini supaya hidupnya juga hidup menampilkan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudari, setiap orang yang bertemu kita harus bertemu Allah. Inilah kehidupan orang Kristen. Setiap kita ditemui orang harus bisa melihat Allah di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya saudara-saudari, sudah belum? Bahkan saudara-saudari, setan ketemu kita harus melihat Kristus. Amin. Pernah ya waktu Tuhan datang ke kuburan Gadara, ya, di pekuburan itu apa yang terjadi? Orang yang kerasukan itu ya, ketakutan melihat Kristus. Nah, pernah nggak saudara-saudari setan takut dengan kita? Kalau manusia melihat Allah mungkin wah susah. Kita itu manusia, tadi dikatakan orang dosa yang cemar. Ya, aku orang dosa paling bejat. Wes susah ketemu Allah. Ya kan? Udah kalau gitu setan aja yang ketemu kita. Ya. Setan ketemu kita harus apa saudara-saudari? Takut. Gak berani ngomong ya? Coba ngomong ya. Kita proklamirkan. Setan! Ketemu aku! Kau kabur! Yang gak ngomong berarti takut ya. Sekalian. Karena hidup orang Kristen tuh, saudara-saudari, saya selalu bilang kepada banyak orang yang bertemu dengan saya, menjadi orang Kristen itu adalah orang yang dikejar-kejar iblis, diburu iblis, ditunggu kelemahannya. Gak percaya kan? Ya? Kita itu orang yang ditunggu kelemahan kita. Kita ini yang ditunggu kejatuhan kita. Ya. Ini iblis saudara. Ya. Tetapi kita harus seperti Kristus, tidak didapati di dalam diri kita yang bisa untuk dijatuhkan. Saudara, coba kalau kita bekerja di kantor, kan semua orang iri sama kedudukan kita, ya. Apalagi Andre ya, kantor itu. Udah kalau udah udah punya level eselon berapa tuh kamu? Eselon. Mambu ya. Kalau udah eselon, ya kan, banyak yang iri, ya. Banyak yang iri. Ya dulu papahnya papahnya teman saya ya, itu punya kedudukan di perhubungan, ya. Tiba-tiba mati di meja kantor, saudara. Bukan jatuh, bukan apa, ya. Kenapa? Karena banyak yang iri, ya. Gak tahu diapain ya, tapi tiba-tiba mati tanpa sakit. Ya. Itulah kehidupan orang Kristen sebetulnya, diburu oleh iblis. Ya. Kalau saya menamakan DPO-nya iblis. Maka kalau sudah jadi orang Kristen, saya juga sering menyebut jadi orang yang siap. Kenapa siap? Ya siap. Kenapa? Kita lah yang diburu-buru iblis, orang lain mah dibiarin. Sering nggak hidup kita merasa gitu? Kayaknya orang lain tuh hidupnya enak, terus kita ini kok susah terus. Iya kan? Betul nggak saudara? Kenapa? Karena kita diburu sama iblis. Ketika Tuhan dicobai di padang gurun, Tuhan menang. Lalu apa? Iblis mundur, menantikan apa? Kesempatan. Iblis menantikan kesempatan. Puncak kesempatan iblis adalah ketika Tuhan di Getsemani berdoa. Tuhan berdoa dengan pergumulan yang luar biasa sampai peluhnya seperti darah. Saudara-saudari, di situ Tuhan berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Saudara-saudari, ini adalah puncak pencobaan iblis, puncak dari kesempatan iblis untuk membuat Kristus tidak jadi menebus kita, saudara-saudari. Maka Tuhan berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu.
Bahkan di taman itu malaikat pun datang untuk menguatkan Tuhan Yesus. Betapa hebatnya pencobaan itu, saudara. Dan ketika itu Tuhan memberikan kelanjutan dari kata-katanya, Bapa, kalau boleh cawan ini, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Amin. Saudara-saudari, jika tidak ada doa ini, celakalah kita hari ini. Saudara-saudari, maka jadi orang Kristen itu, ya, selalu saya sebut sial. Kenapa, saudara-saudari? Kalau kita nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya kan? Kalau kita nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, iblis tarik, saudara-saudari. Iblis tarik kita. Bukan Allah yang nggak suka, bukan, saudara-saudari. Iblis yang menarik kita. Lalu ada orang, aku mau cinta Yesus, tiap hari cinta Yesus. Kayaknya makin cinta Tuhan makin gak enak hidup ini. Coba bayangin, saudara, mau maju ke Tuhan Yesus, iya kan? Rasanya pandangannya gak enak, saudara. Tapi mau mundur juga gak berani. Kenapa? Iblis peluk, saudara. Iblis peluk. Orang yang jauh dari Tuhan, iblis akan peluk. Tapi sementara mau dipeluk Tuhan takut, saudara. Hari ini kan gitu, saudara. Banyak orang mau mengasihi Tuhan itu takut. Kayak Tuhan itu kejam apa gimana sih, saudara? Padahal iblis itu lebih kejam loh, saudara. Lebih kejam iblis daripada Tuhan. Tapi lihat, kita ngikut Tuhan itu ketakutan. Tuhan takut, takut miskin, ya, takut sakit, takut susah, takut berat. Coba, berapa banyak yang mau melayani di sini? Itu menunjukkan ketakutan terhadap mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan itu takut. Betul, saudara? Ketika kita tidak melayani Tuhan, itu membuktikan kita tidak mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Kita bisa hari ini puji, bisa, saudara. Keluar ruangan ini, apa yang kita akan kerjakan? Pujian itu hilang. Nanti minggu depan balik lagi, kita puji lagi. Besok, minggu depan balik lagi. Saudara. Maka kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Kita mau suka dan suka, kita harus suka. Kita harus suka. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu ya. Pemain gitarnya mana? Kita nyanyi ya, supaya baik 3 dan 5.